Enaknya dia. Doang. Aku masih nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Rahmanisa dan Dwi Novitasari serta Laila Holisna akan mempresentasikan Accounting Intermediate Chapter 21 tentang leasing yang akan dibacakan oleh Laila. Enggak lagi, sini aja. Enggak, bilang serius. Enak. Lingkungan sewa. Sebuah sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lesi yang memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh penyewa untuk jangka waktu tertentu. Kelompok terbesar dari peralatan yang disewakan meliputi peralatan teknologi informasi, transportasi seperti truk, pesawat, dan kereta api, konstruksi, dan pertanian. Lingkungan sewa, keuntungan dari leasing penyewa. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan tingkat bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan keempat, pembiayaan yang lebih murah. Sekilas tentang lessor. Bank yaitu ada Credit Suisse atau disingkat CH. Terus penyewaan tawanan, perusahaan CNH, modal NLD untuk CNH global. Yang kedua, ada mengejar, yaitu misalnya Amerika Serikat, penyewaan tawanannya BMW Keuangan Jasa atau DU, terus banknya ada Barclays atau GBR, kemudian ada Jerman Bank atau DEU, penyewaan tawanannya IBM Global Pembiayaan Amerika Serikat untuk IBM. Sahamnya 55%. Keuntungan dari sewa penyewa. Yang pertama, sering menyediakan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, bisa merangsang penjualan dari produk lessor. Yang ketiga, sering menyediakan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam leasing. Yang keempat, hal ini dapat memberikan nilai sisa yang tinggi bagi lessor. Akuntansi sewa. Conveys hak untuk mengontrol penggunaan diidentifikasi properti, pabrik atau peralatan, dan diidentifikasi aset untuk jangka waktu tertentu dalam ditukar untuk pertimbangan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tidak mengapitalisasi aset yang disewakan. Memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran, kapitalisasi semua sewa jangka panjang, dan kapitalisasi perusahaan sewa di mana hukuman untuk non-kinerja substansial. IASB membutuhkan penyewa untuk dikapitalisasi semua sewa. Halnya, pengecualian yang pertama, sewa mencangkup jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau yang kedua, sewa properti dengan nilai kurang dari 5.000 US dollar. Baik menggunakan properti di bawah sewa, yaitu aset, dan milik penyewa kewajiban membuat pembayaran akun sebuah kewajiban. Penyewa itu mengakui beban bunga di kewajiban sewa menggunakan itu bunga efektif metode dan mencatat biaya penyusutan pada aset hak pakai. Akuntansi ini atau sewa pembiayaan diterapkan apakah sewa secara efektif sebuah pembelian aset atau kapan penyewa hanya mengontrol penggunaan aset. Pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa, jangka waktu sewa, tiada memperbaiki istilah yang tidak dapat dibatalkan dari sewa. Yang kedua, opsi pembaruan tawar-menawar dapat memperpanjang periode ini. Dimulainya sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Jangka waktu sewa ilustrasinya Carrefour atau FRA sewa Lenovo atau CHN PC selama 2 tahun dengan sewa sebesar $100.000
per bulan per komputer dan selanjutnya dapat menyewanya seharga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa jelas menawarkan opsi pembaruan murah, jangka waktu sewa dianggap 4 tahun. Pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Sewa pembayaran. Pembayaran tetap, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, residu dijamin nilai, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau penghentian yang penyewa cukup pasti untuk olahraga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Nilai diskon. Penyewa harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tarif ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai sekarang agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Dalam hal tidak praktis, untuk menentukan tingkat implisit, penyewa menggunakannya tingkat pinjaman tambahan increment. Akuntansi sewa selanjutnya. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa ibu kota CNH atau NLD, anak perusahaan dari CNH Global, dan Ivanhoe Tambang Ltd. kan menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa guna usaha dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Syarat dan ketentuan sewa persetujuan. Itu jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Membutuhkan setara pembayaran sewa sebesar 20.711,11 di awal setiap tahun dasar jatuh tempo anuitas. Untuk backhoe memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 dan perkiraan ekonomis kehidupan 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000. Ivanhoe mengharapkan bahwa besar kemungkinan nilai yang diharapkan dari nilai sisa pada akhir sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin sebesar 5.000. Itu sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Backhoe kembali ke CNH Capital di penghentian itu sewa. Ivanhoe tingkat peminjaman tambahan adalah 5% per tahun. Ivanhoe mendepresiasi peralatannya secara garis lurus dasar. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian 4% per tahun Ivanhoe dari tarif ini. Ivanhoe penyewaan akuntansi contoh yang pertama itu, Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Ivanhoe menggunakan CNH tingkat bunga implisit dari 4% alih-alih tingkat pinjaman inkrementalnya sebesar 5% karena itu diketahui Ivanhoe. Pembayarannya, Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan di bukunya pada 1 Januari 2019 sebagai hak aset guna 95.890,35, hak kewajiban sewanya sama. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Sewa kewajiban 20.711,11, tunainya sama 20.711,11. Ini
contoh, buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga akrual pada 31 Desember 2019. Beban bunganya 3.007,17. Kewajiban sewanya sama 3.007,14. Depresiasi dari aset hak guna atas 5 tahun masa sewa berlaku Ivanhoe normal kewajiban penyusutan metode garis lurus menghasilkan entry berikut di 31 Desember 2019. Beban penyusutannya 19.178,07. Hak aset guna 95.890,35 per 5 tahun sebesar 19.178,07. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2019 sama laba rugi, laporan laba rugi. Untuk selanjutnya, ini masih tentang Ivanhoe, lalu Ivanhoe mencatat pembayaran sewa keduanya sebagai berikut. Berikut jurnalnya, jadi ada kewajiban sewa dan cash yang nominalnya $20.711,11. Cara mendapatkannya dari 3.007,17 ditambah 17.703,95. Jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada penghentian sewa dengan harga $5.000 dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Itu peralatan 5.000 dan di kreditnya ada cash 5.000. Ini contoh untuk yang kedua, untuk menggambarkan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan di bawah yang dijamin nilai sisa, asumsikan dalam contoh CNH Ivanhoe sebelumnya bahwa ada kemungkinan bahwa nilai sisa akan menjadi €3.000. Bukannya jumlah yang dijamin €5.000 jika Ivanhoe memberikan nilai sisa backhoe pada akhir masa sewa menjadi €3.000. Ivanhoe termasuk €2.000 yang angkanya dapat dari 5.000 dikurang 3.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan hak pakai aset. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, saat dia menyerahkan uang kas ke penyewa, itu berarti 5.000 dikurang 3.000, 2.000. Jadi jurnalnya di debit ada sewa rugi sewa itu 2.000 dan kreditnya ada cash 2.000. Dan untuk yang kedua, saat dia menyewa atau membeli aset tersebut, nominalnya kan 3.000, berarti peralatan di debit 3.000 dan kreditnya ada cash 3.000. Selanjutnya, Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Pembayaran €20.711,11, menyajikan faktor nilai, yaitu bunganya interestnya 4% dan tenornya 5 tahun dikali 4,62990. Jadi present value dari sewa pembayarannya itu ada €95.890,35. Jadi nilai sisa yang mungkin kan €2.000. Lalu faktor PV-nya berarti interestnya 4%, lalu tenornya 5 tahun dikali 0,82192. Dan kemungkinan nilai sisa dari present value itu ada 1.643,86. Liabilitas sewa atau aset hak guna lease-nya itu ada €97.534,21. Ivanhoe membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Di debit ada aset hak guna dengan nominal €97.534,21 dan di kredit ada kewajiban sewa dengan nominal yang sama. Lalu untuk sewa kewajiban ada di debit yaitu €20.711,11 dan cash dengan nominal yang sama. Lalu untuk contoh soal yang kedua ini ada tentang rugi nilai sisa. Ilustrasinya, anggaplah karena perawatan yang buruk dari backhoe, Ivanhoe dari CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah kembali backhoe ke CNH pada 1 Januari 2024. Dalam hal ini, kasus Ivanhoe melaporkan kerugian €3.000. Di bawah skenario pembayaran yang diharapkan, Ivanhoe membuat entry berikut. Di bawah skenario pembayaran yang tidak diharapkan, ada 2 kemungkinan. Untuk skenario pembayaran yang diharapkan, maka jurnalnya kerugian sewa
3.000 di debit dan kreditnya ada cash 3.000. Lalu untuk skenario pembayaran yang tidak diharapkan, debitnya ada kerugian sewa 5.000 dan ada cash 5.000. Ada opsi pembelian murah, yaitu membantah opsi pembelian memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga masa depan yang jauh lebih rendah daripada aset nilai wajar itu di masa depan yang akan datang. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, penyewa harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi. Dan yang kedua, mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama seperti nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terhutang. Lalu IASB memberikan pengecualian untuk yang dibutuhkan kapitalisasi oleh semua sewa. Yang pertama, sewa bernilai rendah, mendasari aset dengan nilai $5.000 atau kurang. Penyewa dapat memilih untuk sewa biaya pembayaran sebagai apabila terjadi. Dan yang kedua, sewa jangka pendek. Sewa jangka waktu 12 bulan atau kurang. Penyewa dapat memilih untuk biaya sewa pembayaran pada saat terjadi. Lalu, selanjutnya akan membahas tentang ekonomi sewa. Lessor menentukan jumlah sewa pembayaran, bukan penyewa. Yang pertama, menentukan pembayaran menggunakan menilai dari pengembalian atau tingkat implisit. Yang kedua, mempertimbangkan kredit berdiri dari penyewa. Yang ketiga, panjang atau umur sewa. Yang keempat, status dari nilai sewa atau dijamin ataupun tidak dijamin. Ekonomi sewa. Di contoh 1 dan 2, CNH menentukan tingkat implisit menjadi 4%. Nilai wajar dari peralatan menjadi €100.000 dan nilai sisa menjadi $5.000. Kemudian menghitung sewa pembayaran sebagai berikut. Nilai wajar peralatan yang disewakan €100.000. Lalu dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa €4.109,65. Lalu jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui sewa pembayaran adalah selisihnya, yaitu 95.890,35. 5 pembayaran sewa awal tahun untuk menghasilkan pengembalian 4% adalah 20.711,11. Berikut perhitungannya. Selanjutnya akan membahas tentang klasifikasi sewa oleh lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai yang pertama, sewa pembiayaan, yang kedua ada sewa operasional. Untuk keuangan sewa, harus tidak dapat dibatalkan dan bertemu setidaknya 1 dari 5 tes dalam ilustrasi 21,18. Untuk bertemu salah satunya dari 5 tes tersebut, penyewa harus mentransfer kendali atas bagian substansial dari aset yang mendasari kepada penyewa untuk memberikan kepemilikan atas yang mendasari aset kepada leasing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Pengukuran dan presentasi akuntansi untuk sebuah sewa tipe penjualan. Itu lessor mencatat sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Itu lessor umumnya mencatat piutang sewa dan menghilangkan aset sewaan lease untuk dia menyewa piutang harus dihitung sebagai ditampilkan. Less receivable sama dengan present value of rental payment ditambah present value of guaranteed and unguaranteed residual value. Contoh sewa keuangan tipe penjual, ilustrasi CNH Financial Service Corp, anak perusahaan dari CNH dan kontraksi Ivanhoe mendatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhaul ke Ivanhoe tanggal 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa nomis 5 tahun, dan nilai residu yang dijamin sebesar 5.000, yang kurang dari nilai sisa yang diharapkan dari backhaul pada akhir masa sewa. Selanjutnya, asumsikan saat dasar backhaul memiliki 85.000 biaya ke dealer CNH. Itu sewa tidak mengandung opsi pembaruan backhaul kembali ke CNH pada saat berakhirnya sewa.
kolektibilitas pembayaran oleh CNH mungkin CNH Financial Service Corp, anak perusahaan dari CNH, dan konstruksi Ivanhoe menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun, tingkat implisit atas investasi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 2120. Fair value of leased equipment 100.000, lease present value of the residual value 5.000 dikali 8.293 sebesar 4.109,65. Amount to be recorded by lease less payment 95.890,53. 5. Beginning of year lease payment to earn 4% return 95.890,35 plus dibagi 4.629,90 sama dengan 20.711,11. Itu return-nya 95.890,35 dibagi 4,62990. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Contoh sewa keuangan atau tipe penjualan. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau tipe penjualan karena sewa jangka waktunya sama dengan umur ekonomis aset. Menyajikan nilai pembayaran sewa adalah 1.000 euro, yaitu 100% atau lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar backhoe. Bahwa AS Ivanhoe akan menghabiskan secara substansial seluruh aset yang mendasari selama masa sewa. CNH menghitung piutang sewa sebagai ilustrasi 21,22. Ilustrasinya di atas, lalu jurnal untuk entry pada tanggal 1 Januari 2019 ada sebagai berikut. Piutang sewa 100.000 di debit, penjualan pendapatan 100.000 di kredit, biaya barang yang dijual 85.000 di debit, dan persediaan 85.000 di kredit. Ini ilustrasi 21.23. Lalu, pada tanggal 1 Januari 2019, CNH mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut. Kas 20,711,11 di debit dan sewa piutangnya sama. Pada tanggal 31 Desember 2019, CNH mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama tahun pertama melalui ayat jurnal berikut. Piutang sewa sebesar 3.171,56 di debit dan bunga pendapatan di kredit 3.171,56. Neraca keuangan sehubungan dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2019, ilustrasinya sebagai berikut, 21,24, dan untuk pada tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi untuk laporan CNH-nya adalah sales-nya 171,56. Ayat jurnal berikut mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga di tahun 2020. 1 Januari, yaitu kasnya 20.711,11 di debit, sewa piutangnya 20.711,11 di kredit. Pada tanggal 31 Desembernya, sewa piutangnya 2.469,97 dan pada kredit bunga pendapatan 2.469,97. CNH membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2023.
Piutang sewa 192,19 di debit, pendapatan sewa 192,19 di kredit. Pada 1 Januari 2024, ketika aset sewaan dikembalikan ke CNH, inventaris sebesar 5.000 dan sewa piutangnya sebesar 5.000 di kredit. Reserve atau nilai residu tanpa jaminan. Untuk membandingkan sewa tipe penjualan dengan nilai residu yang dijamin dengan sewa dengan nilai residu yang tidak dijamin. Asumsikan fakta yang sama seperti pada CNH atau Ivanhoe sewa, situasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual adalah 1.000 euro. Nilai sisa yang diharapkan adalah 5.000 euro atau nilai sekarangnya adalah 4.109,65. Peralatan yang disewa memiliki 85.000 euro di biaya ke dealer CNH. Selanjutnya adalah pembahasan soal chapter 21. Yang pertama ada exercise 20.7, yaitu tentang pension worksheet gains and losses. Kennedy Company had a defined benefit obligation of $6.300.000 dan plan asetnya $4.900.000 di tanggal 1 Januari 2019. Lalu Kennedy has the following the plan during 2019, itu sebagai berikut. Dan pembahasannya untuk pension expense-nya itu ada service cost yaitu $120.000, lalu ditambah interest on defined benefit obligation yang angkanya dapat dari 7% dari 6.300.000 itu 441.000, lalu dikurang actual return on plan asset yaitu 295.000. Maka pension expense-nya itu adalah 266.000. Lalu untuk yang kedua, pension expense debit 266.000 dan di kreditnya ada defined benefit liability dengan angka yang sama. Lalu untuk menjawab poin yang C yaitu pension gain or losses represent the change in the value present benefit obligation from change in assumption or change in the value of plan asset which have to be adjusted to remeasurement gain or loss to OCI. Lalu ini ada problem 20.7, soalnya sebagai berikut dan ini pembahasannya. Ini pembahasannya. Untuk jurnal entry-nya itu berarti di debit ada pension expense 146.100, lalu yang kedua ada pension asset or liability $10.000 dan ada OCI gain or loss-nya 1.900. Jadi di kredit ada cash 133.000 dan sisanya itu adalah OCI prior service cost. Ini untuk mencatat pension expense and funding of pension plan. Lalu sebentar. Ini ada catatannya. Untuk compute the amortization of loss in the following manner-nya itu didapat dari net loss in accumulated OCI 91.000, lalu ada corridor $700.000 dikali 10% jadi 70.000, terus dikurang selisihnya itu 21.000, average remaining service life in years-nya 10, berarti 21.000 dibagi 10, jadi amortization of loss-nya itu 2.100. Therefore, amortization of loss is $2.100. Lalu untuk compute expected return in the following manner, description-nya ada plan asset A dengan amount $520.000, lalu ada expected return percent or B 10%, maka expected return-nya itu didapat dari A dikali B, which is 52.000. Therefore, expected return is 52.000. Lalu selanjutnya untuk compute corridor for loss amortization in the following manner, ada sebagai berikut: project benefit obligation 700.000, plan asset market related value-nya 520.000, lalu value used for corridor is to be higher of the two. Yang pertama ada project benefit obligation A 700.000 dan expect return percent B 10%. Lalu untuk corridor itu dapat dari A dikali B, which is 70.000. Jadi corridor for loss amortization-nya itu adalah 70.000. Berikut presentasi kami. Demikianlah presentasi kami untuk chapter 21 tentang leasing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.